Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, aku Kenny Aurelia Hanan dan di sini aku bakal jelasin materi tentang sel biologi yang ditugaskan oleh Pak Sony. Aku dari kelas fase F Atrea dan di sini ada beberapa poin yang bakal aku jelasin ke kalian semua. Nah, untuk materinya ya, aku bakal jelasin tentang pengertian sel, komposisi sel, struktur sel, dan organel sel, dan juga jenis-jenis sel. Bersama para ilmuwan yang menemukan sel. Siapa aja sih yang menemukan sel ini? Nah, yang pertama itu ada Robert Hooke dan Robert Brown, dan juga ada Matthias Jakob Sukaiden, dan ada Theodor Sakwan, dan juga ada Rudolf, Felix, dan Max. Yang pertama, seperti yang aku bilang tadi, Robert Hooke itu orang yang pertama kali menemukan sel ya. Jadi pertama kali dia mengamati sebuah sel lintang gabus yang di dalamnya itu terdapat ruangan kecil yang disebut dengan sel. Jadi yang sel gabus itu yang di dalamnya itu sel mati kosong tanpa isi gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada Robert Brown. Nah, Robert Brown ini berpendapat ya kalau misalnya sel itu adalah sel kosong yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Sel itu merupakan suatu ruangan yang dibatasi oleh membran. Lalu ada Matthias Jakob Sukaiden dan juga ada Theodor Sakwan. Jadi, Theodor sama si Matthias ini memiliki pengamatan yang berbeda. Kalau misalnya si Matthias ini dia ngamatin tentang sel tumbuhan, dan juga kalau misalnya Theodor ini dia mengamatin tentang sel hewan. Jadi Matthias Jakob dan si Theodor ini berpendapat kalau misalnya di dalam tubuh makhluk hidup itu terdapat unit-unit terkecil yang disebut dengan sel. Nah, jadi sel itu seperti unit struktural kecil yang ada di dalam makhluk hidup. Lalu yang keempat itu ada Rudolf Virchow. Dia itu menyatakan kalau misalnya sel itu berasal dari sel sebelumnya yang disebut dengan omina selula dan juga ekselula. Lalu ada Felix Turjadin. Dia juga berpendapat kalau misalnya bagian yang paling penting di dalam sel itu adalah cairan sel yang disebut dengan protoplasma oleh Johannes. Nah, yang terakhir adalah si Max. Si Max ini menyatakan kalau misalnya sel itu unit fungsional makhluk hidup yang didasari oleh protoplasma yang didasari sebagai dasar fisik kehidupan. Nah, dari sini ya kita bisa simpulin kalau misalnya sel itu merupakan unit terkecil yang dapat melakukan proses berkelangsungannya hidup. Terus sel ini tersusun dari apa aja sih sebenarnya? Kita bakal bahas dulu ya kalau misalnya unsur itu di dalamnya ada apa aja. Jadi di unsur itu ada mikro dan makro. Perbedaannya mikro dan makro itu apa sih? Nah, jadi kalau makro itu unsur yang di dalamnya tuh dalam jumlah yang besar. Kalau misalnya mikro itu dalam jumlah yang kecil. Lalu selanjutnya aku bakal bahas tentang senyawa ya. Jadi senyawa itu ada anorganik dan juga organik. Pertama-tama aku mau bahas tentang senyawa organik dulu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu tersusun atas atom hidrogen, karbon, dan oksigen. Jadi karbohidrat itu merupakan sumber energi dan juga sebagai komponen penting untuk dinding sel. Nah, karbohidrat dalam membran sel itu berupa oligosakarida dan juga polikasarida. Nah, di mana dia itu bisa berkaitan dengan protein dan lipid, berhubungan dengan glikoprotein dan juga glikolipid. Nah, karbohidrat itu juga bisa menjadi bahan baku untuk proses respirasi sel. Nah, senyawa organik selanjutnya itu ada protein, di mana dia itu organik yang paling terbesar dalam menyusun sel. Nah, protein itu tersusun atas asam amino dan juga unsur lainnya. Lalu, protein yang dapat menyusun sel terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada protein struktural dan juga ada fungsional. Yang dimana kalau struktural itu sebagai struktur sel, protein fungsional ini sebagai pengaturan di dalam aktivitas sel, seperti enzim dan hormon. Nah, senyawa organik paling terakhir itu ada lemak atau lipid yang di dalamnya itu tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, yang di dalamnya itu terdapat lipid penting. Yang pertama itu ada fosfolipid, glikolipid, dan juga ada steroid. Tapi yang paling banyak itu adalah fosfolipid. Jadi lipid itu memiliki beberapa fungsi juga. Nah, jadi fungsi lipidnya sendiri yaitu yang pertama ada untuk membentuk membran sel dan juga menjadi cadangan sel. Oke, kalau yang tadi kita udah bahas tentang senyawa organik ya. Selanjutnya kita bakal bahas senyawa anorganik. Jadi yang pertama adalah air. Air itu sebagai komponen paling utama dalam
protoplasma. Jumlahnya itu sebanyak 50-95%. Nah, air ini memiliki banyak fungsi ya, yang diantaranya yang pertama itu dia menjadi media reaksi kimia sel. Yang kedua itu dia juga menjadi bahan baku hidrolisis dan juga transportasi sel. Nah, air ini memiliki beberapa fungsi ya, yang diantaranya yang pertama itu sebagai media reaksi kimia, dan yang kedua itu sebagai bahan baku hidrolisis dan transportasi zat. Yang kedua adalah garam mineral. Nah, dia itu yang mengalami ionisasi di dalam protoplasma yang membentuk kation dan anion. Nah, ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan juga menjaga keseimbangan asam basa. Nah, yang ketiga itu ada gas. Jadi, gas yang terlibat di dalam aktivitas sel yaitu ada oksigen, karbon dioksida, dan juga ada amonia. Nah, mereka itu memiliki peran-perannya tersendiri, yaitu yang pertama itu ada oksigen yang sebagai respirasi sel, yang dimana karbon dioksida itu termasuk sebagai hasil samping dari respirasi sel, dan fermentasi sel yang dihasilkan untuk sebagai fotosintesis bagi tumbuhan. Sedangkan pada amonia itu sendiri, dia itu merupakan sebuah zat hasil dari pemecahan protein. Di sini aku bakal bahas dulu tentang jenis-jenis sel, yang dimana dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada prokariotik, lalu yang kedua itu ada eukariotik. Dimana di prokariotik ini dia tidak memiliki membran inti, seperti contohnya itu sel bakteri. Lalu yang kedua itu adalah eukariotik, yang di dalamnya itu memiliki membran inti, seperti sel jamur, sel tumbuhan, atau sel hewan. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau misalnya sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Nah, dia juga tidak memiliki endromembran. Nah, dia itu terdiri atas sitoplasma, ribosom, misosom, pili, nukleoid yang ada RNA dan DNA-nya, lalu flagella, dinding sel, membran sel, dan juga kapsul. Nah, tadi kan aku udah jelasin kan bagian sel yang ada di dalam sel prokaryotik itu ada apa aja sih? Ternyata mereka sendiri punya fungsinya tersendiri. Pertama itu ada dinding sel. Dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung dan memberikan bentuk tubuh yang tetap. Dan membran sel itu sebagai masuk dan keluarnya ion dan sebagai pengatur respirasi sel. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma itu untuk melakukan proses pencernaan makanan secara intraselular dan juga sebagai metabolisme. Lalu ada ribosom. Ribosom itu sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ada misosom itu untuk penghasil energi, dan itu untuk memberikan informasi genetik untuk diwariskan kepada keturunan. Kalau misalnya RNA itu untuk membuat kode sesuai DNA melalui bentuk asam amino. Lalu ada sel eukariotik. Sel eukariotik itu memiliki membran inti dan juga dia memiliki endromembran. Jadi di dalam sel eukariotik itu tersusun atas dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, nukleus, nukleolus, kompleks Golgi, retikulum endoplasma, dan juga yang paling terakhir adalah mitokondria. Di sini kita bahas ya bagian-bagian sel, dimulai dari membran plasma. Jadi membran plasma ini memiliki sifat selektif permeabel, yaitu dia dapat menyeleksi molekul yang dapat masuk ke dalam sel. Nah, membran sel ini tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid vilayat. Fosfolipid itu terdiri dari lapisan fosfat yang artinya di kepala dan lipid yang artinya di ekor. Berbentuk rangkap dan bersifat fluid. Nah, atau dapat berubah-ubah bentuk dan posisi. Nah, posisi fosfolipid bilayer itu terdiri dari dua posisi, yaitu hidrofilik yang merupakan bentuk kepala yang suka dengan air. Lalu ada hidrofobik yang tidak suka dengan air. Selanjutnya juga ada lapisan protein yang terdiri dari, yang pertama itu ada protein integral yang posisinya itu terdapat di bagian kedua lapisan fosfolipid. Nah, dia tuh berfungsi sebagai coro masuknya molekul dari luar sel. Lalu ada protein perifer. Dia itu hanya terdapat pada satu lapisan fosfolipid saja. Nah, selain itu di membran plasma juga terdapat beberapa saluran, yaitu saluran protein, glikogen, dan juga kolesterol. Kolesterol pada hewan dan juga fitosterol pada tumbuhan merupakan jenis lemak pada membran sel, yang dimana dia ini mengurangi fluiditas fosfolipid bilayer. Jadi, gliklogen itu merupakan gugus karbohidrat yang terdapat di permukaan membran plasma, yang dimana dia merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi, glikogen itu terdiri dari glikoprotein yang menempel pada protein dan glikolipid yang menempel pada fosfolipid. Jadi, fungsi membran plasma ini yaitu untuk melindungi sel dan juga untuk mengatur keluar masuknya molekul dan juga tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan juga respirasi. Jadi, sitoplasma ini bersifat mampu mengenali atau mengantarkan rangsangan.
Dia berfungsi sebagai bahan kimia sel dan juga terjadinya proses reaksi metabolisme. Komponen utama dari sitoplasma ini itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada sitosol dan juga substansi genetik simpanan, dan juga ada sitoskeleton dan juga organel-organel sel. Selanjutnya aku bakal bahas organel-organel sel yang menempel pada sitoplasma. Organel pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus ini terdiri dari membran inti, nukleolus, nukleoplasma. Membran inti memiliki pori-pori kecil yang sebagai keluar masuknya zat, yang dimana dia tuh untuk melindungi kromosom agar tidak tercampur. Nukleoplasma itu adalah cairan yang terdapat di dalam inti sel. Kalau misalnya nukleus itu dia itu anak inti sel, yang dimana dia itu terjadinya sintesis RNA. Kalau misalnya nukleus itu anak inti sel, yang dimana dia itu terjadinya proses sintesis RNA. Fungsi nukleus itu yaitu untuk mengatur pembelahan sel, mengendalikan semua kegiatan sel, dan juga untuk membawa informasi genetik DNA. Dan yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma, yaitu RE. Retikulum endoplasma itu ada dua macam, yaitu ada RE halus dan kasar. RE halus itu tidak memiliki ribosom yang letaknya jauh dari membran inti. Fungsi RE halus itu untuk sebagai tempat sintesisnya lemak pada hormon, metabolisme karbohidrat, penyimpanan kalsium, dan deksodifikasi racun. Kalau retikulum endoplasma kasar itu dia memiliki ribosom. Letaknya itu kebanyakan ada di dekat membran inti. Fungsinya sendiri untuk mensintesis ribosom dan protein yang akan digunakan untuk membran atau luar sel. Jadi untuk fungsi RE-nya sendiri, dia ini untuk mensintesis kolesterol dan juga lemak, dan juga menjadi transportasinya molekul, dan juga dia untuk menetralkan racun dan menampung sintesis dari ribosom. Selanjutnya ada organel sel ribosom. Jadi ribosom itu merupakan unit protein yang digabungkan dengan RNA. Ribosom ini tersebar bebas di sitoplasma dan juga ada di permukaan RE. Fungsi ribosom ini sendiri adalah untuk menyintesis protein untuk melakukan aktivitas metabolisme. Selanjutnya adalah organel sel kompleks Golgi atau badan sel. Kompleks Golgi ini merupakan ruang, di dalamnya itu ada kantong kecil yang berisi bertumpuk-tumpukan. Nah, fungsi kompleks Golgi ini untuk menjalankan sistem sekresi. Dan juga ini untuk membentuk membran plasma. Dan dia juga untuk tempat polisakarida dan untuk membentuk okrosom. Nah, organel terakhir itu adalah mitokondria. Nah, dia itu terdiri dari membran luar dan dalam. Jadi membran dalam ini untuk melangsungkan respirasi rantai dan juga untuk menghasilkan ATP. Kalau kristal ini untuk memperluas permukaan membran sehingga mendapatkan oksigen. Matriks ini untuk oksidasi asam lemak. Kalau mitokondria itu tempat berlangsungnya sel atau juga dapat menghasilkan energi. Lalu ada organel khusus. Jadi ada organel khusus pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, di sini aku mau bahas organel khusus pada sel tumbuhan dulu ya. Aku mau jelasin perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu dia tuh memiliki bentuk persegi panjang, dan dia juga kalau sel tumbuhan itu dia tuh berbentuk persegi panjang dan juga dia memiliki dinding sel. Sedangkan kalau sel hewan itu dia tuh berbentuk bulat dan dia juga tidak memiliki dinding sel. Nah, sekian dari penjelasan materi dari aku tentang sel ini. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.